Untuk jadi influencer yang pertama itu kita harus apa? Jadi model. Model itu bicara soal keteladanan. Model itu bicara soal contoh. Kamu hanya bisa menunjukkan Tuhan kalau kamu jadi contohnya. Kalau enggak bisa. Kamu mau cerita Yesus dari A sampai Z, tapi hidup kamu gak pernah menunjukkan Kristus, omong kosong. Makanya kita harus jadi model terhadap apa yang kita ceritakan. Kita mau cerita Tuhan baik, kita harus baik memang. Jangan sampai kita bilang, Bapak kita baik, Tuhan kita baik, kelakuan kita kurang ajar. Itu kan tidak tepat. Jadi kalau Bapak kita baik, berarti kita juga harus baik. Kalau kita nggak baik, terus kita anak siapa? Anak tetangga. Nggak mungkin. Jadi Bapak kita murah hati, kita juga harus jadi orang yang murah hati. Kalau Bapak kita murah hati, kita pelit, kita jangan yang ngaku anak Bapak. Saya tuh kadang-kadang heran orang Kristen ya, orang gereja. Dia kalau lagi susah, lagi nggak punya apa-apa, dia minta Tuhan harus kasih cepat-cepat. Dia maksa-maksa lagi. Tapi kalau udah punya, untuk Tuhan tuh dia hitung-hitungan. Bingung loh. Tuhan kasih lebih-lebih, dia hitung-hitung sama Tuhan. Padahal kalau dia minta cepat, minta banyak. Tapi untuk Tuhan itu paling susah. Ini bukan soal duit, urusan waktu, tenaga, pikiran, talenta, kemampuan, semuanya kadang-kadang susah. Nah saudara, salah satu cara untuk kita bisa menginfluence orang adalah jadi model. Jadi contoh, jadi teladan. Tadi pagi Pak Rudi juga udah sampaikan pesan Paulus kepada Timotius, jadilah teladan dalam perkataan, dalam tindakan, apa lagi? Kasih, kesucian, dan kesetiaan. Nah kalau kita mau jadi teladan, model pertama tuh begitu. Mulai dari omongan kita, mulai dari tindakan kita, kesetiaan, kesucian, dan satu lagi yang tadi. Jadi itu yang pertama ya. Kalau kita mau menginfluence, kita jadi influencernya Kristus bagi dunia, maka kita harus jadi model. Kita harus jadi teladan. Jangan pernah berharap orang ikut Tuhan kalau kelakuan kita nggak pernah baik. Saudara yang tinggal di kos, jangan sampai tiba-tiba kita ketemu teman saudara, kok sama ini Putri, sama enggak yang kos itu siapa? Enggak ada nih yang anak kos, ini semua anak asrama. Misalnya kamu kos sama Rimon? Iya saya satu kos sama Rimon. Udah berapa lama? Saya udah 4 tahun. Kamu kenal Rimon? Aduh, itu orang di kos kita semua gak ada yang suka. Misalnya kayak begitu coba. Lah terus apa dampaknya saudara? Terus saudara mau menginfluence dengan cara apa coba? Itu dia gak perlu ngomong lanjut, pasti omongan di belakang tuh gak enak. Itu tukang emosi, tukang ambil barang gak pernah balik. Misalnya kita lakukan dia ambil makanan kita, tapi giliran dia punya dia gak pernah ngasih. Lalu 4 tahun saudara sama dia, yang ada adalah dia benci sama orang Kristen, dia gak pernah kenal Tuhan. Karena kelakuan saudara. Nah kita gak bisa menjadi influence. Kita gak bisa menginfluence dia untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita bongkar kelakuan, kita tidak pernah menunjukkan sikap Kristus, karakter Kristus, lewat perbuatan kita. Makanya contoh yang paling baik untuk hidup berdampak itu adalah diri kita. Jadi hidup kita itu adalah kesaksian kita. Perbuatan kita itu khotbah kita tiap hari. Pelayanan di gereja itu tidak menunjukkan siapa kita. Percaya, pelayanan itu enggak. Saudara tidak perlu jadi pendeta juga bisa pelayanan di gereja. Naik di mimbar. Saudara tidak perlu sekolah teologi 4 tahun, dapat gelar sarjana baru saudara bisa main keyboard. Di ibadah, jadi WL singer, jadi pengkhotbah, nggak perlu. Kita kok ibadahnya kan cuma 2 jam. Benar kan? Tapi hidup kita kan 24 jam. Jadi khotbah terbaik untuk diri kita bisa sampaikan ke orang sebenarnya perbuatan kita. Saya khotbah misalnya, ini saudara kan nggak tahu, kurang ajar saya kayak apa kan nggak tahu. Saya tukang tipu orang misalnya saudara nggak tahu. Saya misalnya main mata sama orang saudara juga nggak tahu. Kan nggak tahu. Tapi saudara tahu kan saya hamba Tuhan, cuma itu. Tapi apa yang saya tampilkan di depan sini itu tidak pernah menunjukkan siapa saya. Itu kan tampilan yang saudara lihat selama saya khotbah. Tapi siapa saya itu ya di luar sana. Khotbah paling efektif itu kan hidup kita tiap hari, perbuatan kita tiap hari. Jadi kalau kita mau berdampak, kita mau menginfluence, maka tunjukkan diri kita
sebagaimana Kristus mau. Itu yang benar. Injil harus dihidupi bukan hanya diajarkan. Lebih penting kita praktek firman Tuhan daripada kita tahu banyak firman Tuhan. Kita tahu 1000 tapi satu aja nggak dikerjain, ngapain? Terus ngapain kita belajar coba? Lebih baik kita tahu satu, kita belajar untuk bisa kerjakan itu satu sampai kita bisa. Daripada kita hafal ayat dari Kejadian sampai Wahyu, orang belum ngomong, baru ngomong satu kata, setengah kata kita udah tahu itu ayat dari mana. Tapi nggak ada satupun ayat yang kita tahu yang kita hidupi dalam hidup kita. Ngapain coba? Saudara udah jadi anak Tuhan yang hebat. Nggak ada. Kita itu bukan dilihat dari situ, dari apa yang kita lakukan. Makanya yang pertama itu jadi model. Kita harus berani bicara tiap hari ke orang-orang, kamu kalau mau lihat Kristus, lihat saya. Itu baru benar. Seperti Pak Yanto sering bilang kan, teladani saya, teladani saya. Memang kita harus jadi teladan. Karena untuk itulah kita terpanggil. Jangan kita mau jadi dampak, tapi kita tidak pernah menunjukkan diri kita orang yang pantas untuk jadi contoh berdampak. Jadi kalau kita mau tunjukkan orang yang sabar kayak apa, kita harus sabar dulu. Kita mau menunjukkan orang yang jujur kayak apa, kita harus jujur lebih dulu. Kita jangan pernah nuntut orang lain untuk menjadi seperti Kristus. Kita harus menuntut diri kita untuk jadi seperti Kristus. Biar dia ikut kita. Kalau enggak, buat apa? Tidak penting label rohani kita, tidak penting nama rohani kita, tidak penting jubah rohani kita. Yang terpenting itu hidup rohani kita. Karakteristik Kristus yang kita bagikan, itu jauh lebih penting. Daripada saudara pakai kalung salib, udah besar-besar kayak gini. Anting salib, tato di sini salib, ini juga salib, nama juga Alkitab. Tapi begini diserempet orang di jalan, saudara maki dia, pukul dia. Dari mana om? Saya dari gereja. Udah pukul orang dari gereja lagi. Udah gitu ditanya gereja mana? Di Borobudur. Aduh. Orang tanya, itu pendeta siapa? Om Yanto, Om Yanto yang kena. Jadi tidak penting saudara, saya mau sampaikan yang sederhana itu begini. Tidak penting nama saudara itu Alkitab apa tidak, dari Alkitab apa enggak. Tidak penting saudara pelayanan di mimbar kayak apa, tidak penting. Saudara pakai jas apa tidak penting saudara punya tato Alkitab apa tato siapa apa tidak, tato salib, tidak penting saudara punya pengetahuan Alkitab. Yang lebih penting dari hidup Kristen kita adalah perbuatan Kristus yang kita tunjukkan. Hidup Kristus yang kita tunjukkan. Firman Tuhan yang kita hidupi. Itu jauh lebih penting. Karena apa? Untuk masuk surga itu tidak ada urusan sama pengetahuan saudara. Tapi percaya kepada Kristus. Untuk orang bisa datang kepada Kristus, Alkitab bilang kamu harus jadi garam. Kita harus menjadi lahan di mana kita harus buat hidup orang itu sebelum dia tahu Yesus, dia udah tahu, dia sudah pengen sekali ketemu Yesus. Kenapa? Karena lihat kelakuan kita. Omongan kita sopan, tapi kita juga tidak bisa. Tapi yang penting tuh yang kedua, coba saya mau sampaikan ini. Teladan itu, sorry, yang pertama tadi. Untuk bisa jadi orang Kristen yang berdampak, bisa menjadi model, bisa menjadi contoh, kita itu harus otentik, harus apa adanya, harus asli. Tidak boleh pura-pura. Misalnya saudara tukang maki orang, misalnya saudara itu orang yang kepala batu misalnya, atau saudara orang yang kasar gitu ya, omongannya maksudnya, atau misalnya saudara orang yang ngomong tuh gak pernah pelan, tapi karena saudara mau jadi dampak, jadi berkat, lalu saudara kayak Pak Yosef misalnya, kan gak bisa. Pak Yosef memang dia modelnya begitu, apa adanya ini begitu. Saudara kalau ngomong keras ya tetap keras aja. Saudara kalau orangnya misalnya menurut orang cuek, ya biasa aja, tetap memang saudara terlahir sebagai orang begitu. Saudara tidak bisa merubah perangai, kebiasaan ya, kecuali karakter. Kalau saudara terbiasa untuk orangnya misalnya gerasa gerusu, orangnya misalnya apalagi lah. Pokoknya kita harus menunjukkan diri kita apa adanya kita. Bukan menunjukkan diri kita yang dibuat-buat. Kalau kita menunjukkan diri kita dibuat-buat yang tidak asli, yang tidak original, tidak akan pernah bisa mempengaruhi orang lain. Kenapa? Kalau dia lihat kita aslinya, pasti dia tambah benci orang Kristen. Makanya kalau kita memang kita mau jadi model, ya tunjukkan diri kita apa adanya. Teladan itu tidak harus jadi orang sempurna. Tapi kita menunjukkan diri kita apa adanya, baik kelebihan kita maupun keterbatasan kita, kekurangan kita. Tapi dengan keterbatasan, kekurangan kita, kita memuliakan Tuhan. Jadi tidak harus jadi orang sempurna. Jadi kalau mau jadi orang beriman itu, misalnya jadi orang berdampak, kita tidak harus pakai toga gitu ya, pakai seperti pendeta-pendeta terus jalan juga santai.
Kalau kita pendeta-pendeta, saya dulu masih kecil, kalau pendeta itu, kalau ke gereja dia jarang lihat orang loh. Dia cuma turun dari rumah deh, kalau ke gereja kan kayak gini. Pagi Pak Pendeta, bukan begitu kan, itu belum tentu dia begitu. Kalau memang apa adanya dia begitu ya nggak masalah. Tapi jangan sampai kita hidup hanya untuk menunjukkan kita baik, kita pura-pura jadi baik, itu nggak boleh. Memang keadaan kita, original kita kayak apa ya begitulah. Jangan sampai saudara itu orangnya tidak tahu berdoa, tapi supaya kelihatan saudara rohani, saudara pura-pura jadi orang yang tahu berdoa misalnya. Jangan sampai saudara itu orang yang jangan sampai semua hal itu kita lakukan dalam kepura-puraan. Kita hidup itu harus menunjukkan identitas kita sebenarnya. Ya originalnya kita, jangan sampai kita bermain sandiwara. Hanya untuk supaya orang tahu kita orang baik. Orang baik itu bukan orang yang pura-pura baik, memang orang benar-benar baik. Kan Alkitab, kita kalau kuliah, saudara yang kuliah kan, kita mau jadi benar untuk dapat nilai A itu kan tidak harus dari 100. Cukup 99, 98, 91, kita juga bisa A. Tapi kalau soal kebenaran kan tidak begitu. Kebenaran itu harus 100% menurut Alkitab. Tidak 100% ya salah. Sedikit benar kan tetap tidak benar. Kalau kita kuliah sedikit benar atau hampir benar bisa benar. Tapi kalau urusan Tuhan nggak begitu. Jadi saudara, perbuatan kita itu harus menunjukkan, merupakan representasi dari identitas kita. Kalau kita orang tahu kita anak Tuhan, orang tahu kita anak Allah, maka perbuatan kita harus menunjukkan memang kita anak Allah. Kalau enggak buat apa? Kita jangan bangga jadi garam, jangan bangga jadi terang. Kalau terangnya nggak pernah muncul, kalau garamnya nggak pernah berasa. Pak Anton udah khotbah kemarin kan, kalau garam itu hal yang di dalam, hal yang mungkin tidak kelihatan, tapi rasanya orang tahu. Kalau terang itu harus berdampak. Jadi identitas kita tuh tidak jauh lebih penting daripada perbuatan yang menunjukkan identitas kita. Tidak perlu kita cerita, saya ini hamba Tuhan, saya pelayanan, saya udah khotbah di mana-mana, saya melayani di gereja, saya ini pokoknya berdoa buat pendeta, itu baik. Tapi kalau perbuatan saudara tidak menunjukkan hidup apa yang saudara ceritakan, tidak ada artinya. Yang terpenting itu apa? Perbuatan kita menunjukkan Kristus. Label rohani tidak penting. Identitas rohani tidak penting. Kalau itu tidak dibarengi dengan perbuatan kita yang menunjukkan Kristus. Terus ngapain coba? Kita capek-capek ikut Tuhan, tapi model Kristus tidak pernah ada dalam diri kita. Saya tuh sebenarnya kalau jadi anak Kristen tuh mau. Tapi lihat itu orang saya nggak suka. Ada orang tidak bisa datang gereja karena lihat kelakuan kita. Kita mau khotbahin sampai apapun. Dia tahu sebenarnya Tuhan tuh baik, Tuhan tuh sayang dia. Makanya saudara, kebanyakan di gereja itu orang salah satu hal yang orang tidak suka. Buat orang jarang sekali mau jadi orang percaya. Terutama orang-orang yang dalam tanda petik ya, hidupnya nggak benar, kurang ajar, hidup di jalan. Kadang-kadang mereka tuh masuk gereja malas. Dia pikir orang di gereja itu suci semua. Karena apa? Jubahnya jubah rohani semua. Saya bayangin coba. Misalnya ini contoh, minta maaf ya. Ada satu orang yang tidak benar lah. Tiba-tiba muncul di koran di pasar Kembang sana. Misalnya nih contoh. Ini paling terkenal, paling elit misalnya di pasar Kembang. Terus saudara lihat di koran, di internet, di Google. Tiba-tiba hari Minggu saya datang, saya ajak dia ke gereja. Ketemu bukan karena saya ke sana, mungkin tiba-tiba ketemu. Saya sama Pak Yanto misalnya. Misalnya ini contoh. Tapi satu Jogja udah tahu, itu orang nggak baik. Itu orang terkenal karena tinggal di Pasar Kembang. Saudara tahu apa yang terjadi di gereja? Kalau tiba-tiba hari Minggu orang itu datang. Dan tidak ada satu yang kenal dia, tapi orang semua kenal dia. Yang dia kenal cuma pendetanya. Kira-kira apa yang bisa terjadi coba? Orang pasti bilang apa? Oh, itu. Yang bawa siapa? Pak Gembala. Pak Gembala kenal juga. Jangan-jangan langganan kali. Misalnya. Bisa kan? Oh, mungkin udah kenal lama. Misalnya itu kan pasti di gereja itu begitu. Kebanyakan kita di gereja itu hakim yang tidak baik. Tuhan sayang kita tapi di gereja tidak ada yang sayang. Tuhan tuh kan Tuhan itu Bapa yang baik. Dosa kita kayak apapun dia terima kita untuk pulihkan kita. Tapi kadang-kadang orang kurang ajar nggak bisa masuk gereja. Hanya karena kita jadi hakim di gereja. Kita merasa paling benar, dia paling berdosa. Padahal belum tentu juga. Hidup kita di luar sana itu lebih penting.
Kita kalau di gereja kan semua orang baik. Hari Minggu tuh kan semua orang bisa jadi majelis di gereja. Hari Senin sampai Sabtu juga majelis. Manusia jelmaan iblis. Jadi apa yang terlihat dari depan itu harus terlihat juga di belakang. Apa yang orang lihat kita karena kita orang rohani, itu juga harus terlihat dari kelakuan kita. Itu namanya dampak. Itu namanya model. Orang tidak perlu tahu Yesus siapa, tapi orang lihat kita, orang harus tahu. Oh, itu anak Tuhan. Karena Kristen itu kan pengikut Kristus. Kristianos itu kan Kristus kecil. Orang yang niru-niru Yesus. Benar kan? Kita ini kan peniru. Kristen itu kan begitu. Kristianos, dari kata Kristianos, Kristus kecil. Orang yang pokoknya model-model kayak Kristus lah, ikut-ikut Yesus. Nah kalau kita bilang kita Kristen, berarti kita harus menunjukkan Kristus. Kalau enggak kan ngapain jadi Kristen? Jadi yang pertama itu ya, kalau kita mau menginfluence orang, jadi garam, jadi terang, ya jadi contoh yang baik. Tidak perlu kita lihat pendeta saya, lihat saya aja. Tidak perlu lihat gembala kul saya misalnya. Lihat apa bapak rohani saya, nggak perlu lihat saya aja. Jangan sampai bapak rohani kita baik, kita sendiri nggak baik, terus kita ajak orang untuk ke gereja. Orang nggak bakalan ke gereja. Saudara di kos misalnya punya teman-teman kos, kalau dia tidak punya makan, saudara jangan ajak berdebat panjang-panjang, kasih makan aja lebih baik. Saudaranya, kamu memang tidak berdoa, kamu begini-begini, tidak penting. Tunjukkan Kristus dalam hidupmu. Itu jauh lebih efektif untuk mempengaruhi orang kepada Kristus. Daripada kita berdebat soal Alkitab, kita bicara doktrin, kita ngomong Alkitab A sampai Z, begini, itu penting buat pengetahuan kamu. Tapi kalau selama itu tidak terlihat dari hidup kamu, nggak ada artinya. Karena apa? Hidup kekristenan adalah meneladani Kristus. Dan orang bisa meneladani Kristus melalui hidup kita. Kalau kita nggak benar, ya nggak bisa paksa orang benar. Orang benar itu bukan orang yang benci sama dosa. Enggak. Bukan orang yang tahu seluruh isi Alkitab. Orang benar itu orang yang berbuat benar. Sekedar tahu Alkitab, sekedar tidak benci dosa, kita bukan orang benar. Perbuatan benar yang menunjukkan kita benar. Orang baik juga sama. Orang baik itu bukan karena dia tidak pernah bikin jahat. Orang baik itu bukan karena orang yang tidak suka bikin susah orang. Enggak. Orang yang hidup baik. Jadi kebaikan itu perbuatan, kebenaran itu perbuatan. Anak Tuhan itu harus terlihat dari mana? Dari perbuatannya. Saudara boleh bicara apapun tentang Tuhan. Tapi kalau hidup saudara tidak pernah menunjukkan Tuhan, tidak ada artinya hidup saudara. Bagaimana kita bisa menginfluence orang? Bagaimana kita bisa jadi influencer? Ya kita itu teladannya. Makanya yang pertama, kalau kita mau jadi teladan, kita mau menginfluence orang untuk bawa kepada Kristus, melaksanakan amanat agung, cerita Alkitab kita itu harus ditunjukkan melalui hidup kita. Mungkin orang kita tidak perlu cerita Alkitab A sampai Z lah. Tapi hidup kita harus menunjukkan, itu orang tuh baik banget loh. Satu kampung semua tahu kita baik. Ya kita tidak perlu, daripada kita cerita Alkitab A sampai Z, tapi giliran orang cerita yang jelek di kampung, nama kita yang disebut. Oh bapak itu, oh yaudah. Oh itu, kamu anak siapa? Oh anak bapak itu, oh udah. Yang ditahu jelek-jeleknya, jangan. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk bisa berdampak, menginfluence hidup orang kepada Kristus, maka yang pertama kita harus jadi apa? Jadi model. Kita harus jadi apa? Jadi teladan. Siapa yang mau jadi model? Jadi teladan buat orang. Orang tidak perlu baca Alkitab, orang tidak perlu tahu gereja, tapi hidup saudara bisa membawa orang kepada Kristus. Apa mau? Harus mau kita semua. Siapa yang siap jadi teladan? Aduh saya mau jadi teladan, nggak bisa. Yang satu bisa, yang satu nggak bisa. Ya kita paksakan diri. Jangan pernah nuntut orang untuk jadi baik kalau kita belum jadi orang baik. Tunjukkan dulu kebaikan lewat diri kita. Itu yang bisa menarik orang. Kita ngomong, kamu begini, tidak penting. Kalau hidup kita tidak pernah jadi contoh. Jadi teladan terbaik, dampak terbaik untuk membawa orang kepada Kristus adalah diri kita. Kita harus jadi contoh, jadi model, jadi rule. Kalau orang mau tahu Yesus, orang lihat kita aja orang udah, itu baru anak Tuhan. Itu artinya apa? Kita harus punya integritas yang baik. Kita orang lihat kita di mimbar, ya sama seperti orang lihat kita di luar mimbar. Orang lihat kita di halaman depan ruang tamu, sama seperti orang lihat kita di dapur. Kita ini kadang-kadang semua
banyak kemunafikan. Tapi kita pengen berdampak. Kita di timur sana itu kalau orang mau Natal, itu bukan cuma ruang tamu, pagar aja kita cat. Cat semua, pokoknya beli cat baru, pagar kita bersihin, rumah, halaman kita bersihin, ruang tamu kita bersihin. Tapi di kamar kadang-kadang enggak. Yang kelihatan tampilan depan, pokoknya itu bagus. Dan itu kita lomba-lomba biar kelihatan bagus. Ya benar. Nah kalau Kristen kita model begitu nggak ada artinya. Tampilan luar itu tidak lebih penting. Yang terpenting itu dari dalam. Identitas kita harus lewat perbuatan kita. Semua di luar itu kan bisa dipoles. Saudara mau pakai makeup kayak apapun juga umur 50 tidak jelas juga itu. Apalagi kalau saudara yang pakai alis-alisnya pakai tato coba. Kalau udah mengkerut tatonya turun ke bawah. Turun di sini. Ya kan orang kalau tato kan di sini. Usia turun kan turun di sini juga nanti. Alisnya ke bawah. Makanya hidup kita nggak boleh pura-pura, kita harus original. Ada teman pendeta saya bilang, ada ibu-ibu di gereja, itu Pak Pendeta saya bilang, ibu kok tiap hari rambutnya ganti-ganti hitam, sebentar merah, sebentar coklat. Nanti kalau Tuhan panggil ibu pas lagi merah, ibu nggak masuk surga loh. Kok bisa Pak? Ya soalnya Tuhan bikin ibu kan Tuhan udah tahu. Ini nanti sampai di pintu surga namanya udah jelas nih. Misalnya namanya Mince. Misalnya contoh tinggi segini, umur segini berarti modelnya segini, rambutnya harusnya udah putih. Pas mau dipanggil masuk surga rambutnya merah. Oh ini bukan, nggak masuk surga. Makanya kita harus tampil tuh original. Apa adanya kita. Ya kalau memang kita jangan pernah kita itu begini, Saudara. Kita boleh menunjukkan diri kita dengan tampilan apa saja itu tidak masalah. Tapi jangan sampai itu dalam kepura-puraan terutama terhadap sikap kita. Sikap kita tuh harus original. Emang begitu. Kita kalau omongnya cepat ya cepat aja. Jangan sampai pas kita mau baik, mau supaya orang tahu kita baik, kita shalom, selamat ulang tahun misalnya. Makanya orang kalau pacaran sama orang nikah itu kan tidak sama. Iya toh? Saudara yang masih pacaran nih, yang masih muda-muda. Semua yang ditunjukkan pasangan saudara itu tipu semua. Tidak ada yang betul. Oh benar. Saudara mau tahu pengalaman sudah bisa tanya Pak Anton, itu semua pacaran tuh omong kosong. Loh benar. Saudara makan sama-sama dia suka kentut di rumah dia pura-pura nggak kentut. Tapi coba saudara udah menikah, dari pagi sampai malam juga dia bisa kentut. Saudara kalau masih pacaran dia bisa kasih hadiah tiap hari loh. Walaupun uangnya dia minta mamanya sampai marah-marah. Tapi coba udah nikah, emang tiap hari kasih hadiah? Belum tentu. Tidak mungkin. Benar kan? Satu kali ada ibu nanya suaminya, Mas, kamu waktu kita pacaran saya tiap minggu, tiap hari kadang-kadang diantar hadiah. Kok sekarang kita nikah nggak pernah ada hadiah? Terus dia bilang apa? Tahu nggak? Mana ada orang yang udah pancing ikan, setelah ikan ditangkap dia kasih umpan. Umpan itu kan untuk narik. Kalau udah dapat tidak perlu umpan lagi. Makanya, tapi kita hidup Kristen nggak bisa begitu. Hanya untuk orang tahu kita baik, kita pura-pura baik nggak boleh. Ya kita kalau baik ya baik aja, karena perbuatan kita baik. Jangan sampai kita mukanya kayak baik. Jangan sampai kita kalau depan orang kita bikin muka seperti orang baik. Padahal memang muka kita nggak baik. Misalnya. Jadi perbuatan kita itu idealnya apa adanya kita. Jadi orang suka kita karena memang kita menunjukkan apa adanya kita. Tapi di dalam Kristus yang harus kita tunjukkan adalah Kristus. Jangan sampai, ya saudara kalau kenal orang di Facebook ya, itu kan aduh tipu-tipu semua. Dia tahu edit berapa kali itu ya. Dari umur 50 bisa 20 loh. Jadi model itu harus dari kita sendiri. Kalau orang mau tahu Yesus, kita harus tampil depan bilang, lihat saya. Itu namanya model. Kalau orang mau lihat kesabaran, orang mau tahu orang Kristen sabar, saudara nggak perlu cari pendeta. Saya ini orang sabar, gitu. Kalau orang mau tahu orang yang murah hati, tidak perlu lihat orang yang suka kasih persembahan banyak. Tapi orang lihat saudara, itu orang murah hati. Pokoknya bagaimana Yesus mau, buah roh, apa yang Yesus mau dari buah-buah pertobatan kita itu kelihatan dari kita.
Nah itu baru kita berdampak. Saudara tidak perlu proklamirkan diri saudara sebagai orang percaya, anak Tuhan, anak Bapa di sorga, ahli waris kerajaan Allah. Kalau hidup saudara, kelakuan saudara tidak pernah mencerminkan itu. Makanya yang lebih utama dari hidup Kristen kita adalah perbuatan Kristus di dalam kita. Injil yang kita hidupkan dalam hidup kita. Itu jauh lebih penting. Daripada sekedar kita belajar Alkitab, bukan berarti tidak penting, itu penting. Tapi tidak berarti kalau tidak pernah kita tunjukkan lewat perbuatan kita. Omong kosong. Tidak perlu omong kosong, kita harus hidup. Ya memang perbuatan kita, jangan sampai kita tidak jadi orang yang tidak punya integritas. Di depan kita kelihatan baik, tapi sebenarnya hati kita tidak baik. Hidup kita nggak boleh pura-pura, ya apa adanya kita. Supaya Kristus bisa kelihatan. Jadi saudara, tidak perlu jadi orang sempurna untuk jadi model hidup Kristus, tapi cukup menampilkan diri kita apa adanya dengan karakter Kristus yang kelihatan. Dari situ orang bisa percaya Kristus. Lalu yang kedua, itu momen. Momen ini bicara soal orang kalau bisa jadi, orang mau jadi teladan, dia harus punya momen khusus dengan orang yang mau diteladani. Orang menjadi murid itu gimana? Kan Pak Rudi udah tadi sharing. Murid itu kan harus ketemu sama gurunya, baru dia bisa contoh gurunya. Tidak mungkin lewat Zoom, anak kelas 1 SD yang mau baru belajar baca, bisa baca. Nggak mungkin. Dia harus ketemu gurunya di sekolah. Kita juga sama. Kita mau orang belajar siapa Yesus, ya harus ketemu kita tiap hari. Kalau kita mau menunjukkan Yesus, harus ketemu dia tiap hari. Jangan sampai kita bilang, kamu harus begini, kamu tolong baca Alkitab ya. Hari ini pelajaran ini. Pelajaran tentang buah roh. Buah roh itu ada 9. Satu buah tapi rasanya ada 9. Ya hari ini kamu belajar ini, belajar ini, belajar ini. Pokoknya minggu depan kita ketemu, kamu udah tunjukkan sabar, kebaikan. Enggak bisa. Dia hanya bisa jadi orang baik, dia hanya bisa hidup dari firman Tuhan yang kita sampaikan ketika dia melihat diri kita. Anak-anak kecil itu kan tidak perlu diajar apa saja. Kita ini tidak perlu diajar bohong, kita semua pasti bisa bohong. Apalagi tipu-tipu tidak bisa. Bikin alasan juga tidak perlu diajarin, kita pasti tukang bikin alasan. Yang susah itu kan belajar untuk jadi orang baik dan benar. Nah, untuk bisa menunjukkan Kristus kepada orang, berdampak kepada orang, jadi influencer bagi orang untuk Kristus, maka harus ada momen-momen yang kita siapkan. Makanya kalau kita melayani, kita harus ketemu orang. Ngobrol dulu, dia tahu kita tahu dia. Makanya tinggal di asrama itu memang penting. Jadi kalau anak asrama tidak ada yang kenal Om Yanto, tidak mungkin. Kan tiap hari ketemu. Model-modelnya kayak apa saudara lebih tahu. Kalau kita yang lain kan saudara nggak tahu. Saya di rumah sama istri saudara kan nggak tahu. Tapi saudara bisa tahu Om Yanto karena tiap hari ketemu. Tapi saudara bisa belajar juga dari dia. Apa dia hidupi dari firman Tuhan. Saudara pergi kemanapun saudara nggak bakalan lupa. Jadi memang kalau kita jadi teladan, itu kita harus bersama. Kita ngobrol, kita makan sama-sama, kita ketemu orangnya, kita sharing, kita apa saja deh. Yang penting ada fellowship, ada chemistry, ada keadaan di mana kita selalu bersama. Dalam omongan, dalam obrolan, dalam sharing maupun dalam tindakan kasih. Kita tidak bisa minta orang melakukan tanpa kita sendiri menunjukkan itu. Untuk bisa itu kita harus sama-sama. Jadi kalau saudara mau cerita Yesus begini, ya dia harus lihat dari saudara. Untuk itu harus sama-sama. Jadi kalau mau berdampak, itu tidak bisa dari media sosial. Orang bisa baca tulisan kita, nanti orang tahu kita, kelakuan kita, orang pasti nggak mau. Kita harus jadi berkat, sharing firman Tuhan ya di media sosial nggak masalah. Tapi untuk memuridkan orang, untuk membawa orang kepada Kristus, itu hidup kita harus jadi contoh. Nah contohnya itu kita harus sama-sama. Jadi influence itu, dampak itu harus menyentuh hidup orang lewat hatinya. Kita kalau bisa bagi hidup ya itu baru bisa sampai bisa mempengaruhi hidupnya. Kita kalau bagi hati kita baru hatinya bisa tersentuh. Tapi kalau sekedar kita dari jauh nggak bisa. Ini bicara soal teladan ya. Ini bukan bicara soal share firman Tuhan, bukan bicara soal khotbah. Ini saya bicara soal bagaimana kita bisa mempengaruhi orang. Satu itu harus melalui apa? Hati yang kita bagikan. Harus ada pertemuan, harus ada pertemanan, harus ada fellowship. Saudara tidak bisa berharap orang tuh ikut Kristus. Orang kalau saudara tidak pernah ajak dia di kos, saudara tidak pernah bagi makan buat dia, saudara tidak pernah doain dia, saudara tidak pernah lihat dia susah terus saudara tidak pernah tolong, nggak bisa. Harus ada pada momen keadaan orang tertentu. Misalnya orang itu butuh Tuhan ya kita harus ada. Orang itu butuh kita harus ada. Orang itu sedih kita harus ada.
orang itu senang, kita juga, pokoknya dalam keadaan apapun, untuk bisa berdampak kita harus ada kepada orang yang memang kita mau pengaruhi untuk Kristus. Kalau enggak bisa. Saudara baca pengalaman orang jadi penginjil. Ya kalau pengkhotbah KKR kan beda. Tapi kalau kita memuridkan orang satu-satu, itu memang kita harus ketemu. Harus ketemu sama-sama. Kalau tidak ketemu tidak bisa. Jadi saudara, ada dua hal yang saya bagi malam ini. Yang pertama itu tadi, kalau kita mau jadi influencer, kita mau jadi orang yang punya, menginfluence orang, yang pertama kita harus jadi model ya. Contoh hidup baik harus dari kita. Contoh hidup Kristus harus dari kita. Contoh hidup benar juga harus dari kita. Kemudian kita harus bagi hidup dengan apa? Bersama-sama dengan orang lain. Saudara tidak bisa jadi orang sabar tapi saudara tinggal di hutan, nggak bisa. Saudara tidak bisa menjadi orang jujur tapi saudara hidup sendiri di dalam laut sana, nggak bisa. Harus ketemu orang di situ baru saudara bisa menunjukkan kejujuran, kesabaran, kesetiaan, kasih. Nah, orang bisa tiru kita dari situ. Nah ini ayat yang saya berharap kita bisa. Nah, ini dari versi bahasa Indonesia hari-hari ya. Kita baca sama-sama ya sebelum kita tutup. 1, 2, 3. Jadi ikutlah teladan saya, sama seperti saya juga mengikuti teladan Kristus. Saudara mau? Ya memang begitu kalau kita mau berdampak. Dampak itu kan dari kita dulu. Kita tidak bisa berharap orang berubah kalau kita nggak berubah. Kita nggak bisa berharap orang baik kalau kita nggak baik. Jadi teladan hidup Kristus harus dimulai dari diri kita. Kalau nggak bisa. Mari bangkit berdiri. Kita lihat ayat ini sekali lagi. Sebelum kita masuk sesi berikut. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi ikutlah teladan saya, sama seperti saya juga mengikuti teladan Kristus. Saudara berani bilang sama orang, ikut teladan saya, berani nggak? Ya kalau kita mau jadi berdampak ya begitu. Kalau mau jadi garam kita harus asin memang. Kalau mau jadi terang kita memang harus bersinar. Jadi teladan itu harus dari kita. Siapa yang mau? Saudara mau nggak? Mau semua? Ya belajar untuk jadi teladan untuk diri sendiri dulu lah. Minimal buat teman di kos. Kalau saudara di asrama sabun masih hilang berarti tidak jadi teladan. Ada yang uang hilang berarti belum jadi teladan. Omong kosong. Jadi teladan hidup Kristus harus terlihat dari kita. Mari tunduk kepala.